Perkenalkan, nama saya Dwi Muhammad Kusnandra dengan NIM 2309511155. Sini saya akan menjelaskan materi tentang tuberkulosis, yaitu atau bisa dibilang TBC. Pertama, latar belakang. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini terutama menyerang paru-paru, meskipun dapat menyebar ke organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, ginjal, otak, dan bahkan kulit. TB adalah salah satu penyakit yang menular tertua di dunia dan masih menjadi masalah kesehatan global hingga saat ini. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), TB merupakan salah satu penyebab terutama kematian di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang sumber daya terbatas. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya prevalensi TB meliputi kemiskinan, kurangnya akses layanan kesehatan, dan penyebaran HIV. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebar melalui udara saat seseorang terkena infeksi TB pada paru, bersin, atau berbicara. Penularan terjadi ketika individu lain menghirup droplet yang mengandung bakteri tersebut. Selanjutnya ada permasalahan. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Umumnya menyerang paru-paru tetapi bisa menyerang organ lainnya. Meskipun dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat, TBC masih menjadi masalah kesehatan global. TBC adalah satu penyakit menular yang paling banyak menyebabkan kematian di dunia. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia adalah salah satu negara dengan kasus TBC tertinggi di dunia. Banyaknya kasus yang belum terdeteksi atau terlambat tangani menyebabkan prevalensi yang tinggi. Jadi ada pembahasan Mycobacterium tuberculosis adalah penyebab utama TBC. Bakteri ini tumbuh dan berkembang biak dalam tubuh manusia, terutama di jaringan paru-paru yang kaya akan oksigen. Namun, TBC bisa menyerang organ lain tubuh jika bakteri menyebar melalui aliran darah. Ada faktor risikonya. Pertama, ada kondisi imun yang lemah. Orang dengan HIV/AIDS, diabetes, atau gangguan sistem kekebalan tubuh lainnya lebih rentan terkena TBC. Yang kedua, ada kontak dengan penderita TBC. Orang yang sering berada di dekat pasien TBC aktif berisiko lebih tinggi terinfeksi. Yang ketiga, ada kondisi lingkungan tempat dan kepadatan penduduk tinggi, ventilasi buruk, atau sanitasi yang buruk meningkatkan risiko penularan. Selanjutnya ada tuberkulosis atau TBC, merupakan penyakit menular yang bersifat kronis. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Berdasarkan etiologinya, Mycobacterium tuberculosis merupakan bakteri berbentuk bantang langsing, lurus, ataupun membentuk kurva. Kadang berbentuk filamen bercabang X, Y, atau V, dan ukuran 0,2 sampai 0,6 kali 1,5 sampai 4,0 mikron. Bakteri ini berkapsul, non-motil, dan tidak berbentuk spora, memiliki pertumbuhan yang lambat dan sebagian bersifat gram positif lemah. Selanjutnya ada gejala klinis pada TBC paru yang dalam bentuk TBC yang paling umum, dan gejalanya terutama terkait dengan saluran pernapasan. Beberapa gejala klinis yang sering terjadi pada TBC paru adalah: pertama, ada batuk berkepanjangan. Salah satu gejala utama adalah batuk yang berlangsung lebih dari 3 minggu dan tidak kunjung sembuh. Kedua, ada batuk dengan darah. Pada kasus yang lebih parah, batuk dapat mengeluarkan dahak yang mengandung darah atau bercak darah. Ketiga, ada demam ringan. Biasanya terjadi dalam malam hari, sering disertai keringat malam atau night sweats. Yang keempat, ada keringat malam atau penderita sering berkeringat berlebihan pada malam hari. Selanjutnya ada penurunan berat badan. Tidak ada penurunan berat badan yang jelas, tetapi penderita sering merasa nafsunya terus kurang. Selanjutnya ada kelelahan dan kelemahan. Penderita merasa sangat lelah dan kurang energi.
bahkan tanpa aktivitas fisik yang berat. Selanjutnya ada nyeri dada. Penderita bisa merasakan nyeri dada terutama saat batuk atau bernapas yang dalam, dan terjadi sesak napas. Pada tahap lanjut, penderita mungkin merasakan kesulitan bernapas atau napasnya pendek. Selanjutnya, solusi dan pencegahan. Solusi dari TBC ini ada, bisa dibilang, yaitu pengobatannya, yaitu pengobatan standar untuk TBC melibatkan kombinasi obat selama 6 hingga 9 bulan. Obat utama yang digunakan adalah pertama ada isoniazid atau INF, yang kedua ada rifampicin atau RIF, yang keempat ada pyrazinamide atau PZA, yang keempat ada ethambutol atau AMB. Pengobatan harus dilakukan secara teratur dan tuntas untuk memastikan bakteri Mycobacterium tuberculosis benar-benar terbunuh. Penghentian pengobatan lebih awal bisa menyebabkan resistensi obat. Berikutnya solusi pencegahan. Bagian pencegahan yang pertama ada A. Vaksinasi BCG atau Bacillus calmette-guerin. Vaksinasi BCG diberikan pada bayi yang baru lahir untuk memberikan perlindungan terhadap bentuk TBC yang berat, terutama TBC meningitis dan TBC pada anak-anak. Meskipun vaksin ini tidak sepenuhnya mencegah TBC, vaksinasi ini dapat mengurangi kemungkinan penyakit yang parah. Yang kedua adalah deteksi dan pengobatan dini. Deteksi dini yang sangat penting untuk menghindari penyebaran TBC lebih lanjut. Pemeriksaan rutin bagi mereka yang berisiko tinggi, misalnya orang yang dengan HIV, bekerja kesehatan, atau kontak erat dengan penderita TBC, dapat membantu deteksi TBC pada tahap awal. Kesimpulan dari materi ini yaitu bahwa tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit menular yang bersifat kronis. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis merupakan bakteri dengan batang langsing, lurus ataupun berbentuk kurva dengan ukuran 0,2 sampai 0,6 X 1,5 sampai 4,0 mikron. Penyakit TBC dapat menyerang sapi, kambing, domba, anjing pada unggas, serta dapat menyerang manusia. Penyakit tuberkulosis sejak telah menjadi ancaman yang besar, entah itu di bidang kesehatan manusia maupun di dunia kesehatan hewan dan peternakan, karena dapat menimbulkan kematian dan kerugian material, serta dapat mempengaruhi ekonomi. Cara untuk mencegah TBC dengan melakukan vaksinasi, sterilisasi, dan pengawasan ternak. Baik, seperti saya dari saya. Terima kasih.